Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Balkis Nur Aura Syafiradillah dengan NIM 210512140028 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2021B Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang algoritma FIFO atau FCFS. FIFO merupakan singkatan dari First In, First Out, sedangkan FCFS adalah singkatan dari First Come, First Serve. Di video kali ini akan ada 5 subtema, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua kelebihan dan kekurangan, yang ketiga rumus, yang keempat contoh hitungan dengan angka, tabel, dan Gantt chart, dan yang terakhir penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pada subtema yang pertama adalah pengertian FIFO atau FCFS. FIFO atau FCFS adalah proses di mana yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Jika ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan melalui urutan mereka dalam antrian. Proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FCFS queue atau struktur data antrian sesuai dengan waktu kedatangannya. FIFO adalah penjadwalan yang non-preemptif. FIFO juga penjadwalan yang tidak berprioritas. Berdasarkan kriteria penjadwalan FIFO, dari segi fairness, penjadwalan FIFO adil bila dipandang dari semantik antrian, tetapi tidak adil apabila job yang lama datang terlebih dahulu. Otomatis job lama tersebut akan dikerjakan lebih dahulu dan job yang sebentar harus menunggu lama. Dari segi efisiensi, penjadwalan FIFO sangat efisien. Kemudian dari segi waktu tanggap, penjadwalan FIFO sangat jelek dan tidak cocok untuk sistem interaktif, apalagi waktu nyata. Dari segi turnaround time, penjadwalan FIFO jelek. Dari segi throughput, penjadwalan FIFO jelek. FIFO jarang bekerja sendiri, melainkan dikombinasikan dengan model prioritas. Maka pesan yang akan datang pertama adalah pesan yang pertama terkirim. Subtema kedua adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari FIFO atau FCFS ada 3. Yang pertama adalah FIFO ini sangat sederhana, kemudian overhead-nya kecil, dan yang ketiga dapat mencegah starvation. Kelemahan dari FIFO atau FCFS ada 2. Yang pertama adalah proses yang pendek dapat dirugikan bila urutan eksekusinya setelah proses yang panjang. Yang kedua, FIFO cenderung menguntungkan proses processor bound dibanding proses I/O bound. Proses processor bound adalah proses yang lebih sering melakukan perhitungan komputasi daripada mengakses I/O device. Sedangkan proses I/O bound adalah proses yang lebih banyak menggunakan I/O device daripada menggunakan prosesor. Kemudian subtema yang ketiga adalah tentang rumus. Dalam FIFO ini ada rumus umum, yaitu TA atau turnaround time sama dengan waiting time plus length of execution. Turnaround time atau TA adalah waktu penyelesaian, waiting time adalah waktu tunggu, dan length of execution adalah lama eksekusi. Memasuki subtema yang keempat, yaitu contoh hitungan dengan angka, tabel, dan Gantt chart. Contoh soal. Diketahui proses A, B, C, D, E dengan waktu kedatangan 0, prosesor dalam keadaan tidak aktif atau BP sama dengan 0, dan lama proses berturut-turut adalah 4 milisecond, 3 milisecond, 1 milisecond, 5 milisecond, dan 2 milisecond. Hitunglah rata-rata waktu tunggu. Soal di atas dapat dibuat tabel menjadi seperti ini. Nama proses A, waktu tiba 0 milisecond, lama eksekusi 4 milisecond.
Nama proses B, waktu tiba 0 milisekund, lama eksekusi 3 milisekund. Nama proses C, waktu tiba 0 milisekund, lama eksekusi 1 milisekund. Nama proses D, waktu tiba 0 milisekund, lama eksekusi 5 milisekund. Nama proses E, waktu tiba 0 milisekund, lama eksekusi 2 milisekund. Kemudian penjadwalan FIFO bisa dibuat tabel menjadi seperti ini. Nama proses A, waktu tiba 0 milisekund, lama eksekusi 4 milisekund, mulai eksekusi 0 milisekund. Karena proses A adalah yang pertama, maka mulai eksekusinya dari 0 milisekund. Kemudian selesai eksekusi A adalah 4 milisekund, didapatkan dari lama eksekusi ditambah mulai eksekusi. Lama eksekusi A adalah 4 milisekund, ditambah mulai eksekusi A adalah 0 milisekund. Jadi selesai eksekusi A adalah 4 milisekund. Kemudian TA proses A adalah 4 milisekund. 4 milisekund ini didapatkan dari selesai eksekusi dikurangi waktu tiba. Selesai eksekusi A adalah 4 milisekund ditambah dikurangi waktu tiba adalah 0 milisekund. Jadi hasilnya adalah 4 milisekund. Kemudian nama proses B, waktu tiba 0 milisekund, lama eksekusi 3 milisekund, mulai eksekusi 4 milisekund. Mulai eksekusi B didapatkan dari selesai eksekusi A, yaitu 4 milisekund, maka mulai eksekusi B adalah 4 milisekund. Kemudian selesai eksekusi B adalah 7 milisekund, didapatkan dari lama eksekusi ditambah mulai eksekusi. Lama eksekusi B adalah 3 milisekund ditambah mulai eksekusi B adalah 4 milisekund, hasilnya adalah 7 milisekund. Kemudian TA proses B adalah 7 milisekund, didapatkan dari selesai eksekusi dikurangi waktu tiba. Selesai eksekusi B adalah 7 milisekund dikurangi waktu tiba B adalah 0 milisekund, jadi TAB adalah 7 milisekund. Kemudian nama proses C, waktu tiba 0 milisekund, lama eksekusi 1 milisekund, mulai eksekusi 7 milisekund, didapatkan dari selesai eksekusi proses B yaitu 7, maka mulai eksekusi C adalah 7 milisekund. Kemudian selesai eksekusi C adalah 8 milisekund, didapatkan dari lama eksekusi dikurangi mulai eksekusi. Lama eksekusi C adalah 1 milisekund, ditambah mulai eksekusi C adalah 7 milisekund. Maka selesai eksekusi C adalah 8 milisekund. Kemudian TA eksekusi C adalah 8 milisekund, didapatkan dari selesai eksekusi dikurangi waktu tiba. Selesai eksekusi C adalah 8 milisekund, dikurangi waktu tiba C adalah 0 milisekund. Jadi TAC adalah 8 milisekund. Kemudian nama proses D, waktu tiba adalah 0 milisekund, lama eksekusi 5 milisekund, mulai eksekusi 8 milisekund, didapatkan dari selesai eksekusi C, yaitu 8 milisekund, maka mulai eksekusi D adalah 8 milisekund. Selesai eksekusi D adalah 13 milisekund, didapatkan dari lama eksekusi D ditambah mulai eksekusi D, yaitu 5 ditambah 8 sama dengan 13. Kemudian TA proses D adalah 13 milisekund, didapatkan dari selesai eksekusi dikurangi waktu tiba. Selesai eksekusi D adalah 13 milisekund, dikurangi waktu tiba D adalah 0 milisekund, maka TAD adalah 13 milisekund. Kemudian nama proses E, waktu tiba 0 milisekund, lama eksekusi 2 milisekund, mulai eksekusi 13 milisekund, didapatkan dari selesai eksekusi D sama dengan 13 milisekund, maka mulai eksekusi E adalah 13 milisekund. Kemudian selesai eksekusi E adalah 15 milisekund, didapatkan dari lama eksekusi ditambah mulai eksekusi. Lama eksekusi E adalah 2 milisekund, ditambah mulai eksekusi E adalah 13 milisekund, hasilnya adalah 15 milisekund. Kemudian TA proses E adalah 15 milisekund, didapatkan dari selesai eksekusi dikurangi waktu tiba. Selesai eksekusi E adalah 15 milisekund, dikurangi waktu tiba E sama dengan 0 milisekund. Hasilnya TAE adalah 15 milisekund. Kemudian TA-nya di total dari 5 proses tadi, totalnya adalah 47 milisekund. Kemudian untuk mencari rata-rata TA adalah 47 dibagi 5. 5 ini karena prosesnya ada 5, yaitu A, B, C, D, E. Maka dibagi 5. Hasilnya adalah 9,4 milisekund. Kemudian ada contoh soal yang baru, yaitu nama proses A, waktu tiba
0 milisecond, lama eksekusi 5 milisecond. Jadwal hidupnya bisa dibacakan menjadi beragam. Karena proses A dan nilai ketika 6 milisecond, karena eksekusi 5 milisecond dan nilai eksekusi 6 milisecond. Kalau eksekusi 0, karena A dan nilai kemudian selesai eksekusi proses A adalah 6 milisecond ditambah X dari lama eksekusi ditambah lama eksekusi. Lama eksekusi A adalah 6 milisecond ditambah eksekusi proses A adalah 1 milisecond, maka PA plus B adalah 今天